penugasan render sama video animasi. Tapi materi revit tetap akan kita berikan sebagaimana semestinya. Tapi itu hanya sebagai pengetahuan tambahan gitu. Tapi untuk penugasannya itu melanjutkan yang ITS kemarin. Jadi yang modul rumah sederhana kemarin itu kan. Jadi itu. Jadi ini adalah yang sudah yang sudah kami list dari pertemuan 9 mulai minggu ini ya. Minggu ini sampai UAS ini sih ini. Jadi pertama tugasnya per minggu adalah kita merender ini, render interior ruang tamu itu satu view. Plus dikasih materi, plus resume materi revit yang dari kemarin, plus resume materi yang kita share itu materinya itu. Terus minggu selanjutnya minggu 10 ruang keluarga 2 view. Kenapa 2 view? Karena di ruang keluarga ini sudah angle-nya lumayan gede, karena makanya kita kasih 2 view. Jadi angle yang dari ruang tamu sama angle yang dari tembok depan kamar itu 2 view. Terus plus resume materi. Terus minggu 11 ruang tidur 1 view aja, karena ruang tidurnya sempit. Minggu 12 ruang tidur yang satunya. Terus 13 dapur ini cuma 1 view, bukannya rendernya itu view-nya dari depan kamar mandi saja atau dari depannya tembok itu. Terus minggu ke-14 kamar mandi WC. Nah, kamar mandi ini karena kecil ya kalian nanti mungkin bisa ada tembok yang kalian hilangkan nanti, jadi supaya dapur itu bisa dirender. Itu triknya, karena emang kamar mandinya itu kecil banget. Kalau render dari atas kan kurang mengenakan untuk dilihat gitu ya. Jadi rendernya semuanya pakai mata manusia. Jadi karena kamar mandinya sempit itu tadi harus ada beberapa dinding yang dihilangkan untuk kita itu bisa melihat. Gitu. Terus masuk ke minggu 15-16. Minggu 16 ini waktunya 2 minggu ya. 3 mingguan lah, 2 mingguan lah. Itu kalian sudah proses menganimasikan dari render 1, 2, 3, 4, 5 ini dianimasikan ke dalam video animasi, baik interior maupun eksterior. Nah, saran saya, jika kalian render ini, misalkan ini ruang tamu, ruang tamu, terus kalau misalkan kan ini kan perabot kan ya. Nah, kalau misalkan laptop kalian itu nanti tirahnya itu nggak muat gitu kan, nggak muat, mungkin untuk video animasi ini nanti bisa dipotong-potong, misalkan satu file SKP gitu ya, fokus ke ruang tamu, terus kalian yang ini yang ruang keluarga buat lagi satu lagi, terus yang lainnya buat satu lagi, itu nggak apa-apa. Jadi solusinya gitu kalau misalnya, soalnya apa, kalau kalian laptop atau PC kalian kiranya nggak muat gitu ya, speknya nggak gede, ini kalau per ruangan ini nanti dikasih perabot, takutnya nanti nge-lag. Jadi ketika digerakkan itu bakal sulit, apalagi kan untuk pendetailan furnitur perabot itu kan dari kalian masing-masing gitu ya, beda gitu kan, maksudnya itu tergantung kalian mau mendetailkan itu ya nggak apa-apa, semakin detail semakin bagus gitu. Tapi ya gitu, semakin detail itu pasti justru akan membuat nge-lag gitu kan. Tapi kalau untuk satu file nggak apa-apa, satu file masih muat puas. Tapi kalau untuk semua satu rumah, kawasan plus interiornya itu yang nge-lag. Jadi nanti solusinya untuk membuat puas ini itu kita potong-potong aja videonya. Yang fokus file ini, itu fokus file nanti digabung semua. Jadi dari file potongan video itu nanti digabung. Jadi terkait itu, kecuali yang eksterior kan kalian pisahkan kan sama interior. Jadi gitu. Jadi ngakalinya gitu, biar nggak terlalu lag. Nah, terus yang kedua adalah yang rangkuman Revit itu tadi, formatnya adalah buatlah sketchnoting
rangkuman materi Revit berdasarkan pemahaman yang kalian ketahui atau tangkap dari isi materi yang telah disampaikan pemateri yang Revit itu tadi ya. Jadi tulis dan sketsa kreatif mungkin secara freehand dalam kertas BC atau ukuran A3. Paham ya sampai sini? Jadi kalian bisa sketsa dari kertas A3 itu pokoknya hasil rangkuman apa yang kalian petik, apa yang kalian pahami dari ngerangkum Revit materi yang telah dijadikan oleh dosen materinya itu. Suara saya lancar enggak? Atau putus-putus? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Berarti sudah jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi ini tugasnya. Jadi nanti yang diupload di e-learning, ya ini nanti tugas per minggunya ini. Per minggunya ini nanti saya siapkan. Dan kalian juga bisa, kalau misalkan kalian dalam waktu 1 minggu misalkan ya, kalian dalam 1 minggu itu bisa untuk membuat 2-3 intro, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi tetap pengumpulannya tetap 1 minggu satu tugas ya, karena sesuai jadwalnya. Kalau kalian mau itu semua terserah. Itu kebebasan kalian. Kalian mau nulis langsung dalam waktu seminggu saya bisa untuk semua buat interior, nggak apa-apa, silakan. Itu kalau kalian bisa ya nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik kan. Begitu. Jelas ya? Izin menambahkan Pak Beni. Oke, Pak. Izin menambahkan Pak Beni. Iya, Pak. Ya, terkait dengan resume materi Revit, ini tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Beni ya. Yang kalian pahami. Jadi kami nggak mau kalau yang kalian resume ini itu berdasarkan searching deskriptif di internet, kemudian kalian tulis ulang, tidak seperti itu. Jadi apa yang kalian pahami, semacam kayak buat mind map. Kita kan buatnya sketch noting ya, jadi kalian bisa sketsa, tidak harus tertulis secara deskriptif seperti yang ada di internet gitu. Jadi apa yang kalian pahami, seperti itu ya. Jadi tidak harus mencari ilmu baru lagi terkait Revit, tidak, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Ais, kemudian apa yang kalian pahami itu seperti apa, terus ditulis di sketch note seperti itu. Itu tambahan dari saya, Pak Beni. Yang tadi Pak Beni, yang di slide sebelumnya mungkin bisa ditunjukkan. Slide sebelumnya. Nah, ini kan ada beberapa tugas itu di tiap minggunya terkait dengan render interior. Ini sebagian besar mungkin di antara teman-teman mahasiswa belum membuat modelingnya, ya kan? Modelingnya belum dibuat. Artinya kalian harus menyusulkan dengan cepat. Jadi ketika di minggu ke-9 contohnya, render interior ruang tamu ini modelingnya sudah harus disiapkan sebelumnya. Nah, untuk modeling ini juga kalian jangan khawatir, tidak perlu membuat meja atau almari baru, tidak. Jadi kalian bisa ambil saja di Google Warehouse gitu ya Pak Beni ya, untuk mempermudah terkait modeling. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah pengaturan material, pengaturan environment untuk ngerender seperti itu. Nah, untuk media atau perangkat render yang kalian pakai itu terserah. Kalian bisa pakai Lumion, Enscape, atau apa satunya V-Ray ya, atau lain sebagainya. Tapi itu nanti disampaikan aja di masing-masing kelas, disampaikan bahwa atas nama ini menggunakan perangkat render Lumion, atas nama ini menggunakan material render ini dan lain sebagainya. Nanti di WA disampaikan aja di grup. Seperti itu ya Pak Beni ya. Ya nanti kami bisa merangkum yang pakai Lumion itu siapa, yang pakai
Vire itu siapa dan sebagainya. Sehingga untuk materi atau referensi yang akan kita bagikan. Atau mungkin Pak, di pojokan gambar rendernya itu dikasih nama NIM sama rendernya pakai apa gitu aja Pak, biar tidak ada copyright. Oh iya, boleh. Jadi teknik render yang dipakai itu apa? Boleh dipakai seperti itu. Tapi gini, maksud saya sebelum kalian memulai render, sebelum masuk ke minggu ke-9 minggu depan itu sudah kalian sebutkan. Nanti saya akan pakai perangkat A, saya akan perangkat Lumia dan sebagainya gitu. Biar kami tahu ketika ada kendala apa itu kita bisa menjelaskan nanti. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan, ya. Ayo. Waktunya terbatas loh ini. Ini kurang 10 menit lagi ini. Otomatis mati. Karena waktunya 40 menit saja. Ayo. Belum ada sepertinya, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya. Pokoknya ya ini tugasnya tiap pertemuan fisik itu seperti ini. Terus kan kalian kan sudah membuat rumahnya kan sudah ada kan, ruang-ruangnya kan sudah ada, tinggal nanti dijabarkan per kotak-kotak aja kan, per file-file gitu. Ini file SKP ini fokus ke ruang tamu, file SKP ini fokus ke ruang keluarga gitu. Terus habis itu kalian harus searching itu kan, searching perabot furniture itu dari gudangnya itu ke warehouse itu, tinggal kira-kira yang view ini kira-kira bagusnya mana ya gitu. Kira-kira bagusnya pakai warna apa, dan kalian bebas mau ngecat temboknya warna motif-motif lain, kasih warna lebar nggak apa-apa, pokoknya buatlah seindah mungkin dengan persepsi konsep kalian sendiri. Dan tentu aja harus berkonsep ya, karena kita harus cek gitu kan, konsepnya apa gitu. Pak, saya konsepnya lupa green gitu. Oh ya, terus harus gimana kalau konsepnya green itu kan. Pak, konsep saya Pak natural Pak. Nah, gimana natural gitu ya. Jadi semakin detail semakin bagus gitu. Mau minimalis, mau maksimalis, tergantung dari keinginan kalian masing-masing. Pokoknya nanti kita butuh hasilnya itu gimana. Oh, nah ini gimana. Dan tentunya penilaian kita juga melihat dari aspek pertama dari kedetailan kalian kan, kedua dari materialnya itu tadi, refleksinya itu kan, terus dari pencahayaannya. Ternyata bangunannya interiornya bagus, ternyata pencahayaannya kok redup. Nah itu sudah minus kan. Karena kita juga harus mengatur refleksi dari materialnya itu tadi, terus jenis materialnya kayu, kaca, kulit, atau yang lainnya gitu kan, terus cermin. Nah itu harus dipahami, itu harus dipastikan gitu. Dari beberapa material itu harus ada itu. Jadi biar bagus. Atau mungkin mau dikasih bunga nggak apa-apa, terserah. Atau kalian mau misalkan ya habis render itu terus kalian Photoshop nggak apa-apa. Pokoknya hasilnya nanti biar bagus. Yang kita butuhkan itu hasilnya nanti ya. Kalau kalian nggak paham Pak ini gimana caranya gitu, nah, baru ditanyakan ke dosen pengampunya masing-masing. Tapi kalau lewat Enscape gitu kan, Enscape sama Lumion itu lebih cepat. Kalau lewat Vire itu kalian harus ngatur satu persatu materialnya, dan itu makan waktu. Tapi kalau durasinya seminggu satu interior, ya jauh banyak waktunya juga ya. Ini lebih cepat. Biasanya sih kalau saya satu hari itu paling selesai nih. Karena materialnya sudah jadi satu kompleks gitu kan. Jadi
Starter kayu ya, dia teratur ke semuanya gitu. Itu satu kayu. Tapi kalau Lumion pakai aturan langsung berat, ini pokoknya kaca, ini tembok, ini kayu, udah wis. Dia langsung pencahayaan sudah mengarahkan arah matahari aja sudah cukup. Kalau Lumion, jadi ya enaknya Lumion itu seperti itu. Ini lebih cepat. Nah, gitu ya. Tanyakan lagi. Waktunya 6 menit lagi. Apa sudah cukup jelas? Halo. Sudah jelas, Pak. Oh,